Halo guys, pernah nggak sih kalian hidup kayak sibuk banget mikirin orang lain? Takut salah ngomong, takut dinilai jelek, takut nggak disukai. Nah, ada satu buku keren banget dari Fumita Koga dan Ikiro Kishimi yang judulnya The Courage to be Disliked. Isinya tentang gimana kita bisa hidup lebih bebas, gak dikekang masa lalu, dan berani jadi diri sendiri. Oke, langsung aja kita bahas dengan gaya santai biar gampang nyantol. Banyak orang mikir hidupnya hancur gara-gara trauma masa lalu. Misalnya gue minder karena dulu sering dibully, atau gue gagal karena keluarga gue susah. Tapi kata Adler, seorang psikolog yang juga jadi dasar penulisan buku ini, itu salah kaprah. Bukan masa lalu yang ngatur hidup kita, kitalah yang milih gimana kita menafsirkan pengalaman itu. Contoh gampang gini deh, misalnya ada orang yang pemalu. Dia bisa aja bilang, aku kayak gini karena sering dibully waktu kecil. Sekilas itu masuk akal kan? Tapi menurut Adler, alasan itu cuma cerita yang kita buat ngejustify kondisi kita sekarang. Sebenarnya sikap pemalu itu pilihan, orang itu memilih untuk menutup diri. Karena itu cara paling aman buat dia, gak perlu menghadapi risiko ditolak, gak perlu sakit hati kalau gagal, dan bisa terus berada di zona nyaman. Jadi bukan masa lalunya yang bikin dia pemalu, tapi dia pakai masa lalu sebagai alasan untuk mendukung pilihan hidupnya saat ini. Nah, kabar baiknya, kalau kita sadar ini cuma pilihan, berarti kita juga bisa bikin pilihan baru. Kalau dulu kita pilih takut disakiti, sekarang kita bisa pilih berani mencoba. Artinya, kunci perubahan bukan di masa lalu, tapi di keberanian kita mengambil keputusan baru sekarang. Kalau dipikir-pikir, sumber stres kita itu seringnya karena orang lain. Iri sama temen yang lebih sukses, kesel karena pasangan gak peka, minder kalau dibandingin sama saudara. Intinya, semua masalah ya balik ke hubungan dengan orang lain. Makanya Adler ngasih trik, pisahkan tugas. Ada tugas kita, ada tugas orang lain. Misalnya, belajar rajin itu tugas kita. Tapi hasil ujian disukai guru atau enggak, itu udah tugas guru. Kalau kita kebanyakan ikut campur tugas orang lain, hidup kita bakal penuh drama. Ini bagian paling ikonik dari buku ini. Banyak orang gak bebas karena hidupnya dikendalikan takut gak disukai. Mau posting sesuatu mikir, ntar ada yang nyinyir gak ya? Mau ambil keputusan hidup mikir orang tua setuju gak ya? Akhirnya, hidup kita bukan milik kita, tapi milik orang lain. Nah, berani dibenci itu bukan berarti kita jadi orang yang sengaja nyebelin semua orang atau asal nyablak tanpa mikirin perasaan orang lain ya. Maksudnya adalah, kita berani mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan arah hidup yang kita percaya. Meskipun ada risiko orang lain gak setuju atau bahkan gak suka sama kita. Coba deh bayangin. Kamu mau ambil jurusan kuliah seni karena passionmu ada di sana. Tapi keluarga pengennya kamu masuk kedokteran. Kalau kamu ikut keluarga, mungkin kamu disukai mereka. Tapi kamu sendiri sengsara. Sebaliknya, kalau kamu pilih seni, mungkin ada yang ngomel atau kecewa. Tapi disitulah letak kebebasan. Kamu hidup untuk dirimu, bukan untuk validasi orang lain. Dan lucunya, semakin kita berusaha nyenengin semua orang, makin banyak juga orang yang justru nggak puas. Jadi pada akhirnya, pilihan paling sehat adalah hidup dengan otentik, walaupun ada yang nggak suka. Karena toh nggak ada manusia di dunia ini yang bisa disukai semua orang. Terus, kalau bukan validasi orang lain, apa sih yang bikin kita bahagia? Adler bilang kontribusi. Bukan dalam arti harus jadi pahlawan dunia, tapi sekecil apapun, kita merasa berguna buat orang lain. Contoh, bikin teman ketawa, bantu keluarga, atau sekedar gak jadi beban buat lingkungan. Saat kita merasa punya community feeling, alias rasa kebersamaan, hidup jadi lebih bermakna. Itu yang bikin bahagia, bukan like di Instagram atau status sosial. Jadi, intinya ada 4 hal penting dari buku ini. 1. Masa lalu tidak mengikat kita, pilihan sekarang yang lebih penting. 2. Semua masalah ya soal relasi, jadi pisahin tugas biar nggak drama. 3. Kebebasan sejati itu berani untuk tidak disukai.
4. Kebahagiaan datang dari kontribusi, bukan validasi. Kalau dipraktikin, hidup jadi lebih ringan, lebih bebas, dan kita bisa benar-benar jadi diri sendiri. Jadi guys, mulai sekarang beranilah dibenci. Karena hidup yang berusaha nyenengin semua orang cuma bikin kita capek sendiri. Lebih baik hidup otentik, berkontribusi, dan bahagia dengan versi kita sendiri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!